Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat dua hal yang nampaknya saling berhubungan. Misalnya, apakah semakin tinggi nilai matematika seseorang, semakin tinggi pula nilai fisika mereka, atau apakah semakin sering seseorang berolahraga, semakin rendah berat badan. Nah, untuk membuktikan hubungan tersebut secara ilmiah bukan sekedar tebakan, kita menggunakan analisis korelasi. Nah, apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah eh, merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Ya, dasar pemikiran analisis korelasi ini bahwa ada perubahan variabel disebabkan atau akan diikuti oleh variabel yang lain. Nah, berapa besar koefisien perubahan tersebut? Ini bisa dinyatakan dalam koefisien korelasi. Semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan suatu variabel dengan variabel yang lain. Ya, contoh bentuk korelasi. Ya, hubungan antara harga dengan penawaran. Lalu hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan. Hubungan antara jam belajar dengan IPK, misalnya ya. Nah, ini ada korelasi negatif. Korelasi negatif ini contohnya adalah hubungan antara harga dengan permintaan. Hubungan antara jumlah persaing dengan jumlah penjualan, hubungan antara jam bermain dengan IPK. Nah, kalau untuk korelasi positif, kedua variabel itu bergerak ke arah yang sama. Jika variabel X naik, variabel Y juga naik. Ya, contohnya harga naik, penawaran juga naik. Itu korelasi positif. Jumlah pengunjung naik, jumlah penjualan juga naik. Jam belajar banyak, IPK makin tinggi. Itu korelasi positif. Nah, kalau yang negatif misalnya harga ya, semakin tinggi harga, permintaan semakin menurun. Semakin banyak jumlah pesaing, jumlah penjualan semakin rendah. Ya, hubungan antara jam bermainnya semakin banyak bermain, IPK-nya semakin rendah. Nah, itu contoh korelasi. Nah, contoh korelasi yang lain nih, misalnya antara pupuk dengan produksi panen, ya. Pupuk dengan produksi panen, biaya iklan dengan hasil penjualan atau berat badan dengan tekanan darah, ya. Pendapatan dengan konsumsi atau investasi nasional dengan pendapatan nasional atau jumlah asektor dengan jumlah kelahiran ya, harga barang dengan permintaan barang, ada pendapatan masyarakat dengan kejahatan ekonomi. Sekarang kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Nah, variabel dikatakan saling berkorelasi jika suatu variabel itu diikuti dengan variabel yang lainnya. Nah, contohnya ada beberapa sifat penting dari konsep korelasi ya. Nilai korelasi itu berkisar dari -1 sampai dengan 1. Korelasi ini bersifat simetrik ya, bisa dilipat seperti itu. Nah, korelasi bebas dari origin yang asli dan skala. Misalnya ini ada persamaan P sama dengan A1 plus B1X1. Q-nya adalah A2 plus B2X2. Di mana B1 itu besar dari 1, B2 itu besar juga dari 1. A kecil 1 dan A2 yang kecil itu konstanta, maka korelasi P dan Q akan sama dengan korelasi X1 dan X2. Nah, jika X dan Y saling bebas, maka korelasi akan bernilai 0. Meskipun korelasi mengukur derajat hubungan, tetapi bukan alat uji kausal ya, sebab akibat. Nah, korelasi berdasarkan arah hubungan dapat dijadikan menjadi ada 3 ya.
korelasi positif hubungannya searah, korelasi negatif hubungannya berlawanan arah. Korelasi nihil ini jika perubahannya kadang searah tapi kadang berlawanan. Nah, berapa nilai koefisien korelasi? Ini berkisar koefisien korelasinya mulai dari -1 sampai ini 1 ya, sampai 1. Nah, berapa analisis korelasi yang akan kita pelajari? Ada korelasi produk momen, ada korelasi rank Spearman, ada data kualitatif ya. Ini rumus untuk korelasi produk momen ya. N itu adalah jumlah responden, X dan Y itu variabel ya. Digunakan untuk menentukan besar koefisien korelasi jika data yang digunakan itu berskala interval atau rasio ya. Nah, rumus yang digunakan ini contoh kasus nih. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya tabungan mingguan di kota J ya. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, misalnya diambil sampel sebanyak 10 keluarga. Jadi judulnya di sini hubungan antara pendapatan dan tabungan masyarakat di kota J. Nah, pertanyaan penelitiannya di sini apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat? Kemudian hipotesis atau dugaan sementaranya adalah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Nah, sekarang kriteria penerimaannya. Yang H0 itu tidak terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. HA atau H alternatif ini terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Nah, H0-nya diterima dengan syarat jika R hitungnya kecil dari R tabel. Ya, R tabel bisa dilihat di buku statistik bagian belakang itu. Juga banyak di tabel-tabel statistik itu. Atau T hitung kecil dari T tabel ya. Dengan alfa ini T tabel kalian perhatikan alfanya ya dengan N kurang 2. N kurang 2 itu N itu responden dikurangi 2. Ya, kalau respondennya tadi 10, berarti N kurang 2-nya 8. Alfanya bisa diambil tergantung. Bisa 0,05 ya, 0,1 ya dengan berbagai macam itu. Ada beberapa buah. Lalu H-nya diterima jika R hitungnya besar dari R tabel atau T hitung besar dari T tabel. Nah, ini contoh soal apa tadi ya, tabungan dan pendapatan. Ini bisa kita buatkan dalam bentuk kolom-kolom nanti. Tabungan itu kita misalkan variabel X, pendapatan variabel Y. Nah, itu sampelnya 10 keluarga. Ya, data yang dikumpulkan itu hasilnya. Ya. Nah, ini analisis datanya X1, X2 tadi. Ya. Akhirnya didapat X1 ya sigmanya jumlahnya adalah 70, Y1 jumlahnya atau sigmanya 571, ini sigmanya ini X1 kuadrat ya, XI kuadrat ini ya. XI ya 2 dikuadratkan 4 ya 4 dikuadratkan 16 10 dikuadratkan 100. Ini sigmanya sigma X kuadrat ya XI kuadrat nih 546. Ini juga gitu YI kuadrat sigmanya atau jumlahnya 38161. Nah, kemudian X dikalikan dengan Y. Semua 2 kali 10, 20, 4 kali 20, 80. Ini 10 kali 85, 850 dijumlahkan ya, ini sigmanya. Nah, ini harga-harga sigma ini dimasukkan semua ke dalam rumus produk momen tadi. Ya. Kita lihat hasilnya adalah ini tadi, ini jumlahnya tadi 4544, ini XI tadi ya, XI. Kemudian ini substitusi rumus-rumus tadi kita masukkan, hasilnya adalah 0,981. Ini pengujian hipotesisnya dengan kriteria hitungnya adalah R hitung
0,981 tadi lebih besar dari R tabel ya. Ini harus kita cari lihat dulu R tabelnya. Kriteria hitungnya di sini tabel T, ini RXY-nya kan 0,981 ya, 0,981 berarti hasilnya adalah 14,233 ya. Jadi 14,233 ini besar dari 186 ya. Tabelnya tabelnya itu untuk T tadi ya, alfa dan N kurang 2 ya. Jadi kesimpulannya kita lihat kesimpulannya eh, terdapat ya, karena R hitung tadi besar dari R tabel maka H-nya diterima. T hitung juga besar dari T tabel maka H diterima. Terdapat korelasi positif antara pendapatan eh, dengan tabungan ya, tabungan mingguan. Oke, untuk selanjutnya eh, ini pakai korelasi rank Spearman. Ini digunakan untuk menentukan besar koefisien korelasi jika data yang digunakan data berskala ordinal ya, berskala ordinal. Rumus yang digunakannya P XY 1 kurang 6 sigma D 1 I per N eh, kali N kuadrat kurang 1. Oh, untuk selanjutnya kita bahas lain sesudah ini ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.